Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Mudah-mudahan cuacanya bagus karena di saya itu naik turun nih. Bagi teman-teman yang sudah bisa mendengar saya, silahkan klik ya di chat atau bisa melihat materi karena di saya laptop saya nggak jelas nih. Kenapa sampai nut-nutan seperti itu? Saya cek. Oke. Yang tolong teman yang lain untuk mute ya. Saya mute semuanya ya. Supaya kedengar semuanya. Dan waktu kita adalah pukul 16. Jadi sebelum 16 karena nanti ada orang-orang yang kenapa belum juga 16 sudah dimulai. Jadi bukan karena banyak orangnya tapi karena waktunya. Bagi saya 2 orang pun jadi, gitu kan. Jadi kita mencoba menggunakan prinsip yang ada di kompetensi manajerial bahwa kita harus memiliki integritas. Oke, yang pertama kita akan mencoba membahas soal-soal yang terkait dengan integritas, juga terkait dengan hal yang 8 atau yang 7 tambah 7 plus integritas, jadi artinya 8. Kemudian kita akan berbicara tentang tips dan triknya seperti apa supaya dalam menjawab supaya kita mendapatkan nilai maksimal yang bisa diperoleh. Kalau di ujian maksimalnya 4 ya. Di ujian 4, kalau di kita karena saya memberikan soalnya 5, maka saya buatkan 5 saja. Tapi nggak ada pengaruhnya, yang pasti kita mendapatkan jawaban yang memiliki nilai paling tinggi. Dan gimana caranya? Akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Oke, nomor pertama nih. Nomor pertama. Anda sedang berada di stasiun dan akan pergi keluar kota untuk keperluan tugas kantor. Tiba-tiba sahabat Anda menelepon dan mengabarkan bahwa anaknya hilang. Sikap Anda adalah, nah ini kuncinya dulu teman-teman, bahwa tugas kantor ya atau sesuai dengan namanya juga di kompetensi manajerial, maka yang harus diutamakan adalah bagaimana kepentingan organisasi bisa terpenuhi oleh kita. Itu prinsipnya di kompetensi manajerial. Jadi ingat, kepentingan organisasi di atas kepentingan segalanya. Nah, siapapun, diri sendiri, keluarga, atau kalau orang lain sudah nggak usah diomongin lagi, bahwa kepentingan organisasi itu adalah yang utama. Sehingga maka kita akan memilih jawaban-jawaban yang menunjukkan itu jawaban yang mementingkan kepentingan organisasi. Ya. Tanpa juga sekaligus kita tidak mengindahkan juga, tidak menafikan bahwa kita harus juga menolong sesama. Tetapi dalam hal ini bahwa Anda sedang di stasiun. Anda sedang di stasiun untuk pergi keluar kota dengan atau untuk keperluan tugas kantor. Jadi di sini adalah keperluan tugas kantor. Saya tidak akan menjelaskan nomor ini kompetensi 1 atau sampai dengan kompetensi 5, tidak, silakan Anda baca. Saya akan menjelaskan secara teknis yang tidak usah Anda menghafal kompetensi seperti apa, tapi Anda bisa menjawab soal ini. Oke. Dengan demikian Anda bisa melihat kira-kira mana. Nih, kalau Anda jadi bos nih, saya selalu mengibaratkan seseorang itu menjadi bos. Jadi ini logika berpikirnya. Ini bos dulu ya. Ini Anda bos. Ini bos ini adalah Anda. Anda ini bos ini yang bulat merah ini. Dan ini adalah anggota Anda. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, namanya bos
biasanya itu melihat. Jadi si bos ini akan melihat ya. Si bos ini melihat nih. Melihat semua orang, 5 orang yang ada di hadapannya diberikan kasus yang sama, ya. Diberikan kasus yang sama. Kasusnya adalah pada saat dia ditelepon ada temannya hilang. Jika Anda bos dia atau jika Anda bos mereka, kira-kira Anda akan memilih karyawan poin yang mana? Itu salah satu cara bagaimana kita mendapatkan nilai tertinggi. Itu salah satu caranya ya. Jadi kita coba melihat dari kepentingan organisasi ya. Itu salah satu caranya seperti itu. Bu Yunita ada apa angkat tangan? Silahkan boleh ditanyakan. Oke, kalau memang tidak ditanyakan, saya lanjutkan bahwa ada satu caranya adalah bahwa dalam ujian Anda tidak menempatkan diri sebagai ini ujian, ini soal untuk menguji Anda. Itu tidak seperti itu, tapi soal ini digunakan untuk menjaring siapa yang memiliki kemampuan logika bagaimana cara mencapai kepentingan organisasi, gitu ya. Jadi kepentingan organisasi. Jadi kalau misalnya Anda berkaitan dengan kepentingan organisasi, maka Anda harus mendahulukan kepentingan organisasi. Sehingga jawaban yang kalau Anda nanti jawabannya adalah ini D, yang D ini, maka itu jawaban yang terbaik. Itu jawaban yang terbaik. Di samping juga yang lainnya, yang lainnya itu memiliki nilai pun juga sama memiliki nilai ya. Semuanya tidak lantas Anda salah membuat jawaban Anda tidak dapat nilai. Semuanya dapat nilai. Tetapi kalau kita lihat dari jawaban ini, yang tertinggi adalah D. Ya. Yang tertinggi adalah jawaban D. Bagaimana yang B? Bagaimana yang B? B juga sama, membantu melaporkan pada polisi. Ya kalau Anda stasiunnya masih lama, ya Anda bantu dulu boleh ya. Tapi itu adalah 4 nilainya. Jadi kalau yang 5 adalah D. Anda menyiarkan segala lapor polisi dan ikut menyebarkan di media sosial. Nah, ya. Itu contoh jawaban cara menentukan jawaban untuk mendapatkan nilai maksimal. Loh, teman-teman semuanya dengar suara saya? Dengar, Pak. Ini ada yang ngeboni sama Dengar, Pak. Katanya nggak kedengar, berarti Pak, hanya beberapa orang ya. Dengar, Pak. Oke. Silakan. Nih, ada pertanyaan bagus nih, Kalau berhubungan dengan musibah gimana? Oke, ada biasanya ini kan tidak tetap saja kalau misalkan kecuali musibah misalkan keluarga dekat ya, keluarga dekat itu musibah misalkan meninggal dunia dan lain sebagainya. Tentu kalau kepentingan organisasi Anda bisa saja berangkat. Gimana sih kalau misalkan tentara? Juga ke kaloker dari kedapet. Ya, gimana nanti kalau ada seorang tentara atau seorang abdi negara, kalau ada keluarganya kena musibah sakit atau apa, biasanya mereka pergi. Nah, sebenarnya yang diharapkan oleh mereka itu seperti itu. Pergi saja. Ini logikanya gitu teman-teman. Jangan, sekali lagi, jangan dianggap bahwa ini harus dilakukan di dunia nyata. Saya nggak anggap seperti itu. Ini saya masih berbicara tentang tataran teoritis, ya, tataran teoritis. Bagaimana kalau misalnya ada kejadian seperti ini?
Ya kalau misalnya musibahnya itu adalah musibah terkait dengan keluarga inti Anda, nah ini Anda tentu Anda melaporkan kepada atasan, baru kemudian melakukan atasan, nanti keputusannya tergantung dari atasan. Kenapa? Karena yang memberikan tugas adalah atasan terkait dengan musibah. Ya, tentu Anda harus melaporkan dulu. Apapun nanti kalau kata atasan kamu harus pergi ya gimana lagi. Tapi kalau misalkan pertimbangan atasannya bahwa boleh diganti dengan orang lain ya itu beda sendiri. Tentunya karena Anda adalah mendapatkan tugas, artinya Anda mendapatkan delegasi. Yang mendelegasikan maka Anda kalaupun ada musibah Anda harus lapor kepada orang yang mendelegasikan. Itu prinsip manajerial. Belum ada saya dengar, belum ada suara. Loh. Ini berapa orang ya? Oh, tidak ada suara ya? Punya saya belum ada suara Bu Noni, Bu Yunita. Sudah ada, Pak. Mbak Azim belum, sudah dengar. Oh, ini beberapa orang saja yang tidak dengar ya, bukan semua ya. Nah, ini silakan di chat. Ada kok suaranya bisa yang klik mikrofon aktif. Silakan dibantu kepada yang terdekat nih. Nah, ini siapa yang lagi jalan-jalan? Naik motor biasanya kayak gitu. Oke, kita lanjutkan dengan nomor 2. Belum share screen ya? Saya belum share screen ya. Sudah lihat nggak screen saya? Lihat, Bos. Lihat. Masa Mas Teddy ini katanya belum. Kita hari ini aneh-aneh aja ini ya. Saya sudah dari tadi share screen. Share screen. Oke, nomor 2. Nah, silakan Bapak Ibu dibaca nomor 2. Ada katanya Pak Septiadi. Nomor 2, silakan. Pada saat Anda sedang dalam keadaan tidak bekerja, Anda menerima pesan di grup sosial media yang belum tentu kebenarannya. Maka sikap Anda adalah mengabaikan, langsung mencari kebenarannya, menasehati agar anggota grup untuk tidak langsung percaya, dan langsung mencari referensi yang lain, memarahi pengirim pesan, keluar dari grup tersebut. Ya, kita harus, biasanya yang kita lakukan adalah saring sebelum sharing. Nah, saring sebelum sharing. Jadi disaring dulu, maka tidak boleh langsung percaya, kemudian baru kita cari yang lainnya. Jadi menasehati dulu teman-teman. Anda kalau misalnya antara B dan C itu yang bagus yang mana? Ya, yang penting ini dalam tolong jangan dicoret-coret nih. Ini gini. Jika ada jawaban ini ada jawaban 2 nih. Saya cek ya. Ini jawabannya. Ini jawaban 2. Nah, kita akan melihat isi jawaban. Ini mengecek langsung, padahal ini di grup sosial. Artinya di WA grup lah ya, di WA grup misalnya. Kalau Anda melakukan hanya untuk diri sendiri, maka level kompetensinya itu 1. Hanya untuk diri sendiri. Level kompetensinya 1. Tapi kalau Anda bisa mempengaruhi orang lain, maka level kompetensinya menjadi 5. 1 untuk diri sendiri, 5 untuk dengan orang lain. Dan selain dengan orang lain juga Anda bisa menjadi role model pada orang lain. Jadi jawaban yang paling besar adalah Anda menasehati teman rekan Anda di grup untuk tidak langsung percaya dan mencari jawaban
referensi lain. Jadi kalau yang nomor B memang betul dapat poin 4, tetapi akan lebih baik apabila Anda mengambil sikap dulu untuk teman-teman, mengajak orang dulu untuk bersikap yang sama, baru kemudian mencari referensi yang lainnya. Itu terkait dengan kompetensi. Kalau ada jawaban, ini jawaban B atau C. Pokoknya kalau jawaban itu melibatkan orang lain, Anda bisa mempengaruhi orang lain, pasti jawabannya tinggi. Ya, gitu. Itu. Jadi jawaban yang 5 itu adalah C. Sementara B adalah 4. Ya, B adalah 4. Ya, cek Anda, oh C. Oh, mantap, woy. Kemudian nomor 3. Silakan nomor 3. Tempat kerja Anda masih menerapkan cara manual dalam menulis laporan. Sikap Anda adalah ini berinisiatif ya, inisiatif. Nah, tentunya Anda harus wise. Anda harus memiliki inisiatif. Anda harus menjadi orang yang mampu melakukan perubahan. Ya, tentunya kalau Anda pilihlah yang E itu ini memiliki nilai yang tinggi. Jawaban Anda E rata-rata. Jadi jika itu mengerjakan laporan sesuai dengan aturan sambil memberikan masukan perubahan sistem laporan. Jadi ada perubahan yang terus-menerus. Nah, ini merubah. Ada perubahan terhadap diri. Jadi jawabannya yang paling bagus adalah E. Kemudian nomor 3 itu yang A itu mengerjakan sepenuh hati tanpa protes. Udahlah, kita ngerjain aja, nggak usah protes. Nah, tapi yang lebih baik, Anda bisa menggerakkan orang-orang untuk melakukan perubahan. Jadi jawaban yang paling besar adalah E, jawaban nomor 3. Kemudian nomor 4. Nomor 4 nih. Silakan nomor 4. Atasan meminta Anda untuk mengkaji ulang data perusahaan menggunakan perangkat lunak yang baru, sedangkan Anda tidak mengerti cara menggunakannya. Sikap Anda adalah, silakan. Ini perubahan nih, cepat berubah. Merubah diri, cepat berubah. Silakan cek mana yang kira-kira yang lebih bagus. Menolak perintah, karena tidak bisa, itu nggak mungkin ya, PNS itu menolak. Tidak mengerjakan sama sekali juga tidak mungkin. Pilihannya tentang B, C, D yang paling besar berarti. Mengerjakan dengan pernak lunak yang lama tanpa anak saja, ini nggak boleh nih, nggak boleh. Jadi yang D itu sudah terreduksi menjadi nilainya menurun. Kemudian B sekarang. Meminta izin atasan untuk menggunakan perangkat lunak yang lain yang Anda kuasai. Kemudian yang C adalah meminta tolong rekan kerja untuk mengajari Anda cara penggunaannya. Nah, ini keinginan untuk belajar dan menggunakan status quo. Ya, Anda kuasai. Ini yang B itu tidak mau berubah. Tapi benar, kan? Tidak mau berubah. Menggunakan perangkat lunak lain. Sementara kan belum tentu bisa disinkronisasi. Jadi jawabannya adalah C yang paling tinggi. Nah, alhamdulillah. Nomor 5. Nomor 5, rekan kerja Anda tetap tidak bisa menggunakan perangkat lunak yang baru meskipun sudah diajari berkali-kali. Sikap Anda adalah, ini Anda kalau punya anak buah seperti ini, apa yang harus Anda lakukan nih? Nomor 5. Yang pertama, tetap mengajarinya dengan menggunakan metode lain dengan sabar. Dengan menggunakan metode lain. Metode itu cara ya, cara lain. Membiarkan untuk belajar sendiri, ya bodoh amat. Memintanya belajar pada orang lain. Jadi kalau misalnya Anda itu berkembang, tumbuh kembang, berubah itu bukan hanya diri sendiri, tapi Anda juga harus bisa merubah orang lain, nilainya paling tinggi.
paling tinggi nilainya. Jadi kalau misalnya antara E dan A, itu yang tinggi adalah A. Ya, itu yang A. Karena keterlibatan Anda mempengaruhi orang lain, merubah orang lain, itu nilainya tinggi dibanding hanya mengatakan. Tapi Anda melakukan, mencontohkan dengan menggunakan metode lain dengan sabar. Jadi jawabannya adalah A. Jadi tetap saya ulangi, kalau Anda jadi bos, ini ada kasus, bos itu ada kasus. Nih, lihat anak buahnya, kira-kira anak buah yang mana yang dipilih. Jadi bukan di sini bukan tentang Anda, ya, bukan tentang Anda, tetapi bagaimana sekarang kita mendapatkan nilai yang tinggi di kompetensi manajerial. Jadi nomor 5, jawaban yang paling tinggi adalah A. Nomor 6 sekarang. Silakan nomor 6. Nomor 6, silakan nomor 6. Nomor 6, ada yang sudah menjawab? Banyak lowongan pekerjaan yang Anda minati namun memiliki syarat wajib menguasai perangkat lunak tertentu yang tidak Anda kuasai. Sikap Anda adalah nomor 6. Nomor 6 saya cek jawaban Anda ada. Coba. B. B. Jawaban Anda B. Nomor 6. Mencari pekerjaan lain yang sesuai dengan kemampuan. Nah, itu mah menyerahlah, langsung menyerah itu. Itu langsung menyerah. Benar, kira-kira benar nggak itu? Langsung menyerah. Belajar perangkat lunak yang sedang banyak dibutuhkan sambil menunggu panggilan kerja. Juga sama gitu ya. Kemudian mencoba membuka usaha sambil bekerja, sambil belajar perangkat lunak tersebut. Kira-kira antara A, B, dan D, mana pilih jawabannya mana kira-kira? Coba teman-teman, ada yang bisa menjelaskan? Ada yang bisa menjelaskan nggak? Ada yang bisa menjelaskan, teman? Boleh dibuka mic-nya, boleh dibuka mic-nya. Nomor 6, bagaimana penyelesaiannya? Nomor 6. Yang bagus yang mana nih? Yang jawabannya B tadi gimana? Analisisnya. Nah, jawabannya B dong. Apa namanya analisisnya kan kalau memilih D kan itu berarti dia berusaha di tempat lain, sedangkan dia kan ingin mendapatkan pekerjaan di tempat tertentu, makanya sambil menunggu panggilan kerja ya belajar. Ya, oke, masuk akal ya, masuk akal. Kemudian yang lainnya, bagaimana yang lainnya? Yang B, ada yang lain? Coba sekarang bandingkan antara B dan C, bagaimana? B dan C bagaimana? Kira-kira yang lebih, kalau Anda jadi bos, ini ada orang nih, dia melamar tapi persyaratannya ini, tapi untuk survive, beradaptasi dan lain sebagainya, mana yang Anda pilih nanti? Silahkan yang mana tuh? Kalau Anda jadi lihatnya dari helikopter view, helikopter view dilihatnya ya. Kira-kira yang mana tuh? Nah, banyak lowongan yang Anda minati,
namun memiliki syarat wajib menguasai perangkat lunak tertentu yang tidak Anda kuasai. Ya, banyak lowongan tapi tidak Anda kuasai. Berarti ada poinnya belajar, ya, ada poinnya belajar, ya. Ada poinnya belajar. Berarti Anda harus belajar, harus menguasai. Itu tidak boleh jawabannya A. Saya coba cek. Selain tidak putus asa karena pusatnya positif. D. Nah, kemudian lowongan pekerjaan. Nah, Anda kalau orang yang kreatif tentunya nggak ngapain, nggak harus cuma belajar doang. Tentu untuk memenuhi kebutuhan yang lain Anda harus bisa survive, beradaptasi. Artinya kalau Anda lowongan kerja Anda belum bekerja, maka bisa aja yang kreatif itu yang mana coba? B dan D itu yang kreatif itu yang mana kira-kira? Dua-duanya sama belajar. Yang lebih kreatif yang mana? Anda lah jadi kepala RT itu. Ada 2 orang nih. Si A karena mau melamar, dia belajar. Kalau si B, gua mau usaha aja sambil belajar. Nah, itu kira-kira pilih yang mana yang ideal? Jadi yang kreatif adalah D. Dodol. Ya, yang kreatif lebih kreatif. Sama B juga mendapatkan nilainya 4. B dapat 5. Oh, ini motor siapa yang berisik? Oke, kita jadi jawaban nomor 6 adalah D yang mendapatkan nilai yang paling tinggi dibanding D. B juga dapat. B dapat 4 nilainya. Tinggi lah gitu. Dari 25 soal Anda mendapatkan 41 kan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi dari 200 Anda benar 199 gitu. Nggak apa-apa. Sambil naik Gojek, naik PT-PT gitu. Oke, nomor 7 sekarang. Silakan nomor 7. Siap dengan logikanya, siapkan dengan logikanya supaya nanti kita bisa itu logikanya, cara bermain logikanya gitu aja. Siapkan dengan logikanya. Anda diminta untuk segera mengirim hasil survei melalui media online, sedangkan tempat Anda sedang mengalami gangguan sinyal sehingga tidak memungkinkan mengirim hasil survei. Sikap Anda adalah segera, ya judulnya segera. Segera, itu perintahnya dan segera. No. Jadi yang paling benar adalah, yang paling tinggi nilainya adalah Anda harus bisa menyelesaikan tugas Anda. Nggak ada urusan, berorientasi pada hasil. Bagaimanapun caranya Anda harus sukses mengirimkan file. Jadi jawaban A adalah yang paling besar jawabannya. Ya, 7A. Nah, itu ya. Jadi poinnya seperti itu. Cara menjawab, alhamdulillah sudah banyak yang dapat nilai 5. Oh, nomor 8 sekarang. Nomor 8. Pimpinan menginginkan agar berita-berita yang sedang hangat dibicarakan dibuat sebuah kumpulan berita agar memudahkan dibaca saat nantinya. Sikap Anda adalah saya buatkan clipping koran jangka waktu tiap bulan. Nah, kemudian saya kumpulkan berita-berita dari internet, dan saya bookmark tiap alamatnya. C, saya kumpulkan berita majalah dan koran yang berisi berita penting. Yang D, saya bersama teman-teman menyimpan setiap koran dan majalah karakter khusus. Saya meminta OB untuk mengkliping koran yang penting. Yang diinginkan adalah berita yang hangat dibicarakan. Itu nggak menunjukin koran, menunjukin internet, enggak. Cuman berita. Ya, mudah dibaca nanti. Kira-kira jawaban yang mana yang bagus tuh? B, Nus. B, oke, B. Yang lainnya?
B. Ini B juga. generasi setelah 90-an pasti B jawabnya. Iya, saya kumpul. Karena korannya itu nggak ada sekarang. Mm-mm. Ini sudah jarang. Oke, jawaban yang paling benar adalah B. Oke, nomor 8. Nomor 9. Oke, nomor 9, silakan. Di perusahaan Anda baru saja memperbaharui salah satu perangkat IT guna mempermudah karyawan menyelesaikan tugasnya. Sikap Anda adalah nomor 9 nih. Nomor 9. Sikap Anda adalah mengajak. Nah, ini no. Ini perhatikan nih, perhatikan. Kompetensi itu dari mulai mengerjakan sendiri, mencari informasi, ya, mengajak, mencari informasi bersama rekan-rekan. Jadi kalau mana yang paling menunjukkan bahwa Anda bisa menggerakkan orang lain, itu yang paling benar, yang paling diajak, atau yang paling tinggi nilainya. Mana yang paling menunjukkan bahwa Anda bisa mempengaruhi orang lain untuk mengambil sebuah tindakan untuk menyelesaikan perangkat IT ini. Ini kalau IT ya, kalau IT kita berbicara IT. Yang A adalah mengajak rekan-rekan Anda untuk mencari informasi bagaimana mengoperasikan perangkat lunak di waktu luang. Ya. Kemudian B, mencari informasi mengenai pengoperasian perangkat tersebut bersama rekan-rekan Anda, meminta orang lain untuk mengajar Anda dan rekan-rekan Anda cara mengoperasikan perangkat tersebut. D, mencari informasi internet dan mempelajari bersama rekan-rekan Anda, dan E, mengajak rekan-rekan Anda mencari informasi terkait pengoperasian perangkat tersebut sepulang jam kantor. Ini bagus banget itu, sepulang jam kantor. Ini hebat bener nih kalau punya karyawan kayak gini nih. Ayo, kira-kira jawabannya apa nih? Saya cek jawaban Anda apa. Nes. Saya bilang bagus bener nih, yakin nih. Ada di dunia ini. Yang E, Pak. Habis pulang kampung. Ada yang E, ada yang A, ada yang C juga. Nah, kita coba lihat. Mengajak rekan-rekan untuk mencari informasi bagaimana mengoperasikan perangkat tersebut di waktu luang. Jadi, belajarnya itu di waktu luang. Kalau yang E, sepulang kantor. Pulang kantor. Ideal, cuman ya ideal. Meminta orang lain untuk mengajarkan. Kalau yang meminta orang lain, memang bisa aja meminta orang lain, tapi juga berarti duitnya pun keluar nih, ada anggaran khusus. Tapi boleh, ini lebih baik mengajarkan. Kira-kira kalau Anda menggunakan helikopter view, Anda sebagai pemilik perusahaan, mana yang kira-kira yang bagus nih? Kalau sepulang jam kantor itu termasuk waktu luang. Waktu luang, dok. Waktu luang karena kan itu perangkat IT-nya di kantor, kan di luar jam kerja. Waktu luang ya. Kalau sepulang jam kantor juga waktu luang kan? Menjebak juga. Tapi kan akan mengganggu ini, dok. Apa namanya, kepentingan mungkin ada rekan-rekannya. Ya, ininya. Ya kalau misalnya ini logika berpikir ya, logika berpikir. Ini kita bermain logika, sebenarnya kita bermain logika ya. Perhatikan antara A, C, dan D dan E. Perhatikan itu. Yang B, perhatikan juga. Yang A dulu, Yang A mengajak rekan-rekan itu artinya nilainya tinggi. Saya pastikan jawabnya tinggi karena kompetensinya levelnya level 5 ya. Kemudian E, yang E juga kompetensinya tinggi ya. Tapi di sini ada perangkat lunak tersebut di sepulang jam kantor. Sepulang jam kantor.
Ya, sebelum jam kantor, kalau di sini di perangkat tersebut pada waktu luang. Pada waktu luang itu bisa logikanya kalau mereka punya waktu luang di akhir minggu, di akhir pekan juga bisa kan. Bisa di luar jam kantor juga bisa. Bisa di antara pekerjaan kalau sudah selesai juga bisa. Itu lebih luas A dibanding E. Lebih luasnya A dibanding E. Kalau kita melihat susunan berdasarkan kata. Kemudian yang C, meminta orang lain untuk mengajar, itu lebih resikonya lebih apa ya? Tidak berisiko dibanding dengan mencari mengajak rekan-rekan. Tetapi di sini ada kelemahannya adalah duit. Mengajari orang lain pun ada budgetnya, ada budgeting, ada budgeting. Tentunya seorang pimpinan akan mencari orang-orang yang kreatif, ya, tanpa harus mengeluarkan duit lagi. Kalau lihat dari helicopter view itu seperti itu. Jadi nggak betul, itu betul, tetapi diusahakan jangan ngeluarin duit deh. Gitu. Nah, itu kalau dari ada kacamata sebagai pemilik perusahaan. Sekarang tinggal A dan E. Nah, kalau dilihat dari konteks tata bahasa, maka waktu luang itu bukan berarti waktu di antara pekerja, bisa ya, ulangi. Waktu luang itu bisa di antara waktu pekerjaan satu dengan pekerjaan yang lain, di waktu istirahat yang tidak mengganggu jam kerja, namanya waktu luang judulnya. Artinya di luar kerjaan. Kalau pulang jam kerja, pulang jam kantor, itu artinya setelah kantor bubar. Kalau waktu luang itu bisa ya hari libur dan lain sebagainya. Jadi kalau dari tata bahasa pilihan jawabannya lebih bagus, sama-sama mengajak tapi jawabannya lebih bagus yang A ya dibanding yang E. Ya, itu ya. Dari konteks waktu. Jadi jawabannya adalah 9A jawabannya. Yang C itu 4, yang C. Kemudian yang D itu 3, E2, yang E3. Nah, jawabannya. Kita langsung ke nomor 10. Silakan, nomor 10. Nomor 10, Anda melakukan kesalahan fatal dalam melaksanakan tugas karena kurang pemahaman tentang teknologi informasi. Sikap Anda adalah kira-kira apa yang Anda akan lakukan? Yang A, mencari jalan keluar dari permasalahan yang Anda hadapi. B, mengundang ahli untuk memberikan pengetahuan pada saya tentang cara menggunakan informasi. Yang C, mengundang ahli untuk memberikan pengetahuan tentang cara pentingnya teknologi informasi. Yang D, membahas permasalahan saya hadapi dengan rekan kerja. Yang E, melapor pada atasan dan mengikuti petunjuknya. Kalau ada Anda sebagai pemilik usaha tuh melakukan permasalahan ini, karyawan Anda melakukan masalah yang fatal, tindakan yang fatal. Berarti milih yang mana tuh? Yang langsung lapor atau yang mencari jalan keluar? Cari jalan A keluar. dan E. Hah? Cari jalan keluar, Pak. Nah, satu yang jadi jalan keluar. Ini tapi juga saya coba cek. Ada yang A, ada yang E. Nggak disebutin nomor berapanya. 10A, 10B gitu ya. Harusnya ya. Supaya saya bisa ngecek. Takut-takut nanti ya nomor 9 lagi masih. Nomor 10 adalah mencari jalan keluar dari permasalahan yang Anda hadapi. Mencari jalan dulu, keluar dulu, kemudian baru kemudian yang E adalah melapor. Melapor pada atasan untuk mengikuti petunjuknya. Nomor 11. Panjang nih, harus dikecilin ya.
Oke, nomor 11. Anda seorang pegawai pada perusahaan ternama, Anda sangat semangat dalam bekerja dan terkenal memiliki dedikasi tinggi dalam bekerja. Suatu hari Anda tidak sengaja melakukan kesalahan fatal sehingga merusak sistem dan database perusahaan. Sikap Anda adalah, ini sistem dan database judulnya. Nah, berusaha memperbaiki sendiri sebagai bentuk tanggung jawab kepada perusahaan, memanggil ahli IT untuk memperbaiki kerusakan sistem dan database perusahaan tersebut, melaporkan kejadian pada atasan, kemudian bertanya kepada teman, tetap tenang dan dalam bekerja. Kira-kira ini fatal database. Ini kalau bukan tadi jawaban yang tadi yang 10 itu harus mengatasi masalah dulu ya. Mengatasi jalan keluarnya dulu. Ya, ini di sini kita dihadapkan pada hal yang fatal. Kalau tadi nomor 10 apa ya? Nomor 10 fatal juga nggak sih? Fatal juga ya, kesalahan fatal. Tapi di sini ada kata merusak, Bro. Merusak. Kalau merusak kan harus mengganti. Yang 11 ya? Bentar. Merusak. Ada kata merusak, ya. Ya, merusak. Kalau merusak gimana? Merusak harus mengganti, bertanggung jawab. Perbaiki atau ya ini bisanya teknologi informasi, Kalau mobil dirusak bisa ganti. Tapi kalau database gantinya dari mana? Kalau IT mungkin. Kalau di mobil, misal mobil tabrakan itu Anda bisa ganti owner dia dan lain sebagainya, selesai gitu ya. Tapi kalau di database biasanya itu ada aplikasi khusus gitu ya, yang hanya aplikasi ahli IT mengembalikan data yang hilang, dipanggil kembali, namanya digital forensik gitu ya. Orang-orang yang ahli digital itu mengembalikan data kita, ya, data kita yang sudah masuk ke red cell bin itu bisa diangkat kembali gitu, yang sudah di delete itu bisa diangkat kembali. Jadi memperbaiki kerusakan sistem itu karena rusak, berarti cari yang rusak lagi. Itu yang kuncinya, pakai orang ahlinya, gitu aja. Betul ya? Berarti jawabannya? Jawabannya B. Oh, Jawaban B. Suaranya jelas kayak Yasinta, suaranya nggak jelas kayak robot. Duh, saya disebut AI. Jawabannya B, Pak. Oke, jawabannya adalah B. Kita lebih baik memanggil ahli karena di sini ada kerusakan. Kalau yang tadi yang melaporkan kejadian, bersedia memberikan gaji Anda itu tidak memberikan jaminan, tidak mengembalikan, ya tidak mengembalikan. Oke, itu mah kalau misalnya diminta setelah dipanggil para ahli nanti Anda diminta duit dari Anda ya itu bukan masalah lain gitu. Nomor 12 sekarang. Apa tadi Pak jawabannya? Maaf. Nah, B. B. Mengembalikan para ahli. Oh, IT Pak ya? Ya. Manggil IT. Nomor 12. Jika Anda mengatur rekan Anda mencuri akun sosial media sosial media Anda, misalkan ya. Anda ya. Sikap Anda adalah rekan ya. Bu Ina, tolong dong jangan coret-coret mulu. Jika Anda mengetahui rekan Anda mencuri akun sosial media rekan Anda yang lain, sikap Anda adalah memarahi dan melaporkan pada korban, memintanya untuk berhenti, menegur dan melaporkan pada pihak berwajib, membiarkan saja karena urusan pribadi masing-masing, dan menggelandangnya kepada teman yang menjadi korban. Gue yang benar gitu ya, nomor 12 itu. Kira-kira mana? Pencurian. Pencurian itu melanggar etika dan pidana.
Pencurian itu. Mencuri itu pidana, ya. Berarti apa yang Anda akan lakukan? Kira-kira kalau Miss C katanya menegur dan melaporkannya kepada atasan, ini Anda baik-baik semua nih orang, ternyata sabar-sabar orang-orang di sini. Cek, nurse. Jangan jadi gimana negurnya, Pak? Jangan, gitu. Coba kalau misalnya Anda ada orang mencuri, kira-kira gimana? Ada orang mencuri, ini kan juga mencuri. Apa? Marah. Teman Anda lagi. Nomor 12. Ada yang kepikiran B enggak? Kira-kira? Pikiran B, berhenti, nggak boleh seperti itu, gitu. Atau marah aja, dimarahin aja, dilaporkan. Sementara ini ada rekan Anda itu. Karena untuk melaporkan coach itu bukan ranah kita. Cukup menegur saja untuk berhenti. Ya, jadi yang C itu bukan ranah kita ya? Melaporkan pada pihak berwajib. Kalau ada pencurian memang deliknya delik aduan atau delik lapor itu. Delik umum, nah lapor. Delik aduan atau delik umum. Kalau apa ITE, yang ITE itu undang-undang ITE itu ya, elektronika itu, kalau misalkan pencemaran nama baik itu adalah deliknya aduan. Jadi Anda misalkan si A ganteng, misalkan, itu kan dia tidak menerima dipanggil ganteng, maka yang melapornya itu harus si A, itu delik aduan. Kalau delik umum itu siapapun yang mendapatkan kegiatan yang menyaksikan itu bisa melaporkan. Pencurian itu bisa dilaporkan. Nah, pencurian bisa dilaporkan, pembunuhan bisa dilaporkan. Karena tidak harus orangnya, lah yang pembunuhan ya orang yang melaporkan gimana caranya gitu. Ya, jadi di sini jika Anda mengikuti rekan Anda mencuri akun sosial media rekan Anda yang lainnya, ini pencurian, maka baiknya gimana? Langsung diaduin aja tuh dua-duanya itu. Atau jawaban yang di sini, ini saya juga masih tebak-tebak ya jawaban ini. Jawaban yang paling bagus di sini adalah jawabannya B katanya. Saya tebak-tebak di sini masih garuk-garuk nih. B, kenapa B ya? Memintanya untuk berhenti katanya. Ada yang bisa menjelaskan nggak? Katanya jawabannya B. Dan bisa menjelaskan nggak? Yang paling dapat poin 5. Anda mengetahui orang yang melanggar. Berarti jawabannya jangan berhenti, jangan mencuri orang lain. Melaporkah? Kalau sudah ada delik, nah ini jawaban di sini pun jawaban yang 4-nya itu adalah memarahi dan yang ketiganya adalah menggelandangnya kepada teman yang menjadi korban. Jadi dia diminta berhenti. Saya logika berpikirnya karena ini akun media sosial, jadi bisa dikembalikan di restore ulang, ya, di restore ulang, dan teman-temannya juga bisa harus mengganti password. Ini jawabannya menurut buku yang saya baca adalah B jawabannya. Nanti saya coba cek lagi, konfirmasi apa betul seperti itu. Nanti saya cek ulang ya, nomor 12 tuh PR buat saya. Nomor 13 sekarang. Nomor 13, media sosial Facebook biasanya Anda gunakan untuk apa? Jualan. Kalau saya jualan.
Saya jualan 13 gitu ya. Jualan ya. Kalau saya jualan. Kalau ada yang teman lain mencari teman yang banyak-banyaknya. Kemudian ada yang mendia hiburan, Mencari hal. kekosongan waktu, mencari hal-hal yang baru. Ini yang Hah? Mencari hal-hal baru, Coach. Kayak kalau ini jawabannya memang benar jawabannya yang dapat 5 itu cuman kayak banget gitu. Bukan gua banget gitu lah ya. Jawabannya tapi memang itu. Jadi media sosial dan lain sebagainya digunakan untuk mencari hal-hal yang baru, bukan untuk hiburan dan lain sebagainya. Ini kan kaitannya dengan manajerial ya, kaitannya dengan bagaimana kepentingan organisasi kaitannya, bukan kepentingan Anda, tapi kepentingan organisasi. Jadi mencari hal-hal yang baru jawabannya. Kalau saya itu jawaban saya, kalau tanya jawaban jawaban aslinya saya milih B, menawarkan barang dagangan. Itu jawaban. Tapi di sini karena kaitannya dengan manajerial, maka jawaban kita adalah mencari hal yang baru. Jadi kalau terkait dengan media, maka Anda harus mencari hal yang baru. Nanti mau YouTube, mau Twitter, mau Instagram, fokusnya adalah mencari informasi hal yang baru untuk kepentingan organisasi. Ya, itu. Kecuali saya benar ini ya chat dalam bahasa Sunda ya, saya bacain. Kudu sering ngebohong coach ya. Ini dari Imam nih. Iya benar, memang kita tidak sedang membicarakan kita makanya saya tadi bagaimana cara menentukan supaya kita dapat jawaban yang bagus adalah dengan menggunakan bahwa kita seakan-akan pemilik nih. Kalau kita sebagai pemilik, ini ada 5 orang nih, kita sebagai pemilik perusahaan, ada saksi A mencari teman, si B menawarkan barang, si C media hiburan, si D mengisi kekosongan waktu, si C, si E itu mencari hal-hal yang baru ya untuk kepentingan organisasi tentunya, maka pasti saya akan memilih si E. Ya. Tapi ya, jadi dilihatnya bukan ini berbohong atau tidaknya, karena ini bukan tentang Anda, tapi bagaimana judulnya gini kan, dibalik gini. TWK. Kompetensi manajerial ini, digunakan untuk mencari orang yang diinginkan, yaitu orang yang memiliki nilai yang tinggi, yaitu orang-orang yang ngerti cara menjawab dengan sehingga nilainya tinggi. Nah, makanya bagaimana caranya? Caranya adalah untuk mendapatkan nilai tinggi. Yang satu, pilih jawaban yang paling ideal untuk organisasi. Karena kita berbicara manajerial. Bukan berbicara tentang diri kita, tapi berbicara tentang organisasi. Kalau kita belum punya yang ideal untuk organisasi, maka kita coba pakai film. Helicopter view, di mana Anda sebagai atasan, kira-kira yang paling baik. Anda sebagai atasan tentunya ingin sukses, harus ditunjang oleh karyawan yang seperti apa. Pasti orang yang si atasan pasti milih orang-orang seperti orang E, mencari hal-hal yang baru. Itu logika berpikirnya. Jadi di sini saya tidak ngajarin bohong, ya, tapi ngajarin Anda bagaimana mendapatkan nilai yang tinggi. Sama aja bohong juga. Kemudian nomor 14. Sabar ya teman-teman, karena ada beberapa teman ini yang baru gabung. Ya, teman yang baru gabung dari grup yang baru. Mohon maaf yang sudah lama-lama, yang senior nih, yang sudah pernah mendengarkan penjelasan saya, harap ditunggu. Ya, karena kasihan. Nanti cepet-cepet kasihan. Nomor 14, sekarang 14. Anda membaca berita di media massa yang terpercaya, namun isinya menurut Anda menyalahi undang-undang ITE.
Ya, salah. Sikap Anda adalah mengabaikan saja, memposting kritikan melalui akun media sosial saya, melaporkan pada pihak yang berwajib, tidak mempercayai media itu lagi, prihatin dan merasa sedih. Dalam media massa, Undang-Undang ITE itu ada yang namanya hak jawab. Kalau Anda misalnya tahu sebuah masalah dan itu menyalahi aturan misalnya, maka Anda bisa melakukan kritikan, memberikan hak jawab, membolehkan menjawab. Ya. Kalau melaporkan pada pihak yang berwajib, menyalahi UTE itu tadi harus yang merasa dirugikan, merasa dirugikan, karena ini deliknya delik aduan, deliknya bukan delik umum, delik aduan. Jadi hanya orang yang misalnya contoh misalnya, ini contoh kasus. Dulu Anda pernah dengar Pak SBY melaporkan ada orang yang menghina beliau, itu deliknya aduan. Sama sekarang Pak Jokowi harusnya itu delik aduan, pencemaran nama baik misalkan ijazahnya dan lain sebagainya, harusnya delik aduan. Pak Jokowi sendiri harusnya datang mengadukan bahwa itu adalah tidak benar. Nah, itu harusnya seperti itu menurut undang-undang, karena ini deliknya delik aduan. Jadi orang yang merasa dirugikan maka dia yang harus mengadukan. Ya. Kemudian kalau Anda pinter atau Anda bagus, Anda bisa menjawab, maka pilihannya tentu adalah pilihan memposting kritikan. Jadi Anda mengkritik melalui akun media sosial, memberikan kritikan, dan itu dimuat jadi media juga. Bisa itu. Kemudian saya ingat jawaban Anda apa? Jawaban Anda B katanya. B itu memposting, kemudian tidak mempercayai media, ya nggak boleh juga nih B-nya. Jadi kalau jawabannya nomor 14 adalah B5E4. Prihatin ya, ini cuma prihatin doang nih. Imannya yang paling kecil 4 nih, prihatin dan merasa sedih. Tapi kalau lebih baik Anda memberikan masukan bahwa itu tidak baik di media sosial, kritikan. Kemudian nomor 15. Nomor 15. Nomor 12, seorang teman menyampaikan informasi mengenai menjadi sehat dengan biaya murah. Menurut Anda, nomor 15. Nah, ya Anda tidak boleh menerima langsung. Nomor 15, jawabannya adalah B jawabannya. Betul, jawabannya adalah B. Kira sudah 1 jam, silakan hitung Bapak Ibu dapat poin 15 berapa biji? 5 berapa biji?